Pemirsa, di tengah ketidakpastian ekonomi global, Komisaris Utama PT PN 9 Jawa Tengah Muhammad Syarkawi Rauf mengatakan, pertumbuhan ekonomi secara nasional perlahan mulai tumbuh membaik dibandingkan tahun 2022. Dari divisi mana ke divisi mana, sehingga pengetahuannya luas, sehingga kita kalau ketemu berbicara apapun kita bisa punya. Celebes Economic Outlook Business Forum 2023 menghadirkan Komisaris Utama PT PN 9 Jawa Tengah dan juga dosen Fakultas Ekonomi Unhas Muhammad Syarkawi Rauf. Event yang ketiga kalinya digelar ini mengambil tema Driving Growth Through Digital Economy yang diselenggarakan di Padi Valley Golf Club Kabupaten Goa. Dalam diskusi tersebut, Muhammad Syarkawi Rauf mengungkapkan, secara nasional pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 telah lebih baik dibandingkan tahun 2022. Dengan mengacu pada pertumbuhan ekonomi di negara Eropa maupun Asia yang sudah terbilang positif. Meski demikian, tantangan yang kerap kali terjadi akibat tingginya inflasi, sehingga berdampak pada suku bunga yang juga ikut naik. Menurut Syarkawi, meski berdampak nilai tukar yang akan berfluktuasi, namun bila nilai tukar terkoreksi, justru pengusaha Sulsel akan mudah berjualan karena rata-rata mengandalkan komoditas yang dijual, mengandalkan sumber daya alam seperti nikel maupun rumput laut. Sehingga pertumbuhan ekonomi nasional masih sekitar 4,7 sampai 5,3% dalam 1 tahun berjalan, sedangkan untuk Sulsel sekitar 4,5 sampai 5,5%. Dirinya menambahkan diharapkan kedepannya sistem digitalisasi di setiap daerah dapat dilakukan dengan merata, sehingga tidak terjadi kesenjangan digital yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Secara global pasti berdampak ke nasional ya. Tren di global sekarang memang sudah relatif lebih baik dibanding tahun 2022 kemarin. Ini bisa kita lihat dari sisi pertumbuhan ekonomi Amerika, Cina, dan Uni Eropa, semuanya udah positif. Cuma memang tantangannya di inflasi. Inflasi mereka sangat tinggi, karena inflasinya tinggi pasti suku bunganya akan naik. Itu akan berdampak ke kita ya, lewat nilai tukar yang akan berfluktuasi. Bagi kita di Sulawesi Selatan, kalau nilai tukar kita terkoreksi, malah kita gampang jualan. Kenapa? Karena komoditi yang kita jual rata-rata komoditas yang mengandalkan sumber daya alam. Misalnya ada nikel, ada rumput laut, ada komoditas perikanan maupun pertanian yang lain. Nah, ini semuanya kalau rupiah agak melemah, ini laku nih barang ini di luar karena harganya menjadi lebih murah dalam US dollar. Perkembangan yang begitu pesat, tantangannya juga ada. Tantangannya itu apa? Adanya kesenjangan digital atau digital inequality. Maksudnya apa tuh? Karena infrastruktur digitalnya itu beda-beda antara Jawa dan luar Jawa, otomatis perkembangan ekonomi digital di Jawa dan luar Jawa berbeda. Makanya tadi data ekonomi digital itu 84,6% disumbangkan oleh daerah-daerah yang ada di Jabodetabek. Kenapa? Karena memang dari sisi infrastruktur digital di situ yang paling bagus. Di luar Jawa memang agak kurang ya. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat kualitas telekomunikasi di Jawa dan luar Jawa, kita rata-rata di daerah luar Jawa itu, bahkan Makassar saja lah, Makassar dengan daerah di luar Makassar. Makassar itu bisa jaringannya semuanya kualitasnya 5G, di luar Makassar jangan-jangan 3G atau bahkan hanya 2G. Nah kalau 3G, 2G itu bagaimana mau mengirim data dalam kapasitas yang besar? Sementara itu, Ketua DPP Apindo Sulsel Suhardi berharap pertumbuhan ekonomi di Sulsel dapat terus tumbuh dengan baik di atas rata-rata, sehingga sebagai pengusaha, kendala-kendala yang ada dapat teratasi. Ardi Jaho, Celebes TV. Selain memang dari dominasi oleh nikel, yang jumlahnya besar